Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan saya Ibu Sevi, kelas mata guru maba geografi kelas 10 IPS 1 sampai 4 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini kita akan melanjutkan video ke-12 ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan melanjutkan video ke-12, yaitu tentang perkembangan kehidupan di bumi, di mana pada video sebelumnya, yaitu video 11, kita sudah membahas tentang beberapa macam teori pembentukan bumi dan struktur lapisan bumi atau karakteristik bumi. Setelah kita belajar bagaimana bumi terbentuk ya, ada berbagai macam teori, ada teori Laurasia dan Gondwana, ada teori apungan benua dan teori-teori lainnya. Saat ini kita akan membahas setelah bumi terbentuk ya. Sebagaimana kehidupan dari awal pembentukan bumi sampai saat ini kita akan pelajari pada video kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu merupakan memahami perkembangan kehidupan di bumi yang merupakan bagian dari KD33 ya. Perkembangan kehidupan di bumi dapat ditentukan dengan skala waktu geologi. Skala waktu geologi diketahui berdasarkan pengukuran dan pengamatan terhadap lapisan-lapisan batuan. Tiap lapisan batuan terbentuk pada masa tertentu dan menyimpan berbagai informasi pada saat pembentukannya, seperti kondisi alam serta jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup pada masa tersebut. Dengan demikian, umur bumi serta pembagian masa dalam perkembangan bumi dapat diketahui dari batuan yang ada di permukaan bumi. Metode ilmiah yang dianggap paling tepat untuk mengukur usia bumi adalah dengan pengukuran waktu paruh terhadap isotop unsur radioaktif yang terkandung di dalam batuan. Berdasarkan pengukuran waktu paruh, peluruhan uranium 238 hingga menjadi timbal 201 pada batuan, diketahui umur bumi adalah sekitar 4,5 miliar tahun. Masa pembentukan bumi tersebut dapat dibagi menjadi 4, Prekambium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Nah, fosil batuan tadi disebut dengan fosil ya. Sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral ya. Makhluk hidup ini bisa tumbuhan, hewan, ataupun manusia yang pernah hidup pada masa tersebut bisa diketahui melalui batu tadi, batuan atau mineral yang ada, yang disebut dengan fosil. Melalui metode tadi, salah satunya adalah metode waktu paruh. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Oleh kakak diberikan beberapa macam fosil. Baiklah, kita akan bahas langsung ke topiknya, yaitu tentang skala waktu geologi dan corak kehidupan pada setiap zamannya. Nah, skala waktu geologi ini terbagi menjadi beberapa waktu. Istilah waktu yang pertama disebut dengan durasi relatif pada eon, kemudian zaman atau era, ada masa atau period, kurun atau epoch. Nah, ini umurnya. Nah, ini tanda-tanda peristiwa penting yang bisa diidentifikasi melalui batuan atau fosil. Kemudian kita mulai dari yang paling skala waktu yang paling kini ya, disebut dengan durasi relatif pada eon Phaerozoikum ya, zaman atau eranya Kenozoikum, masa atau periodenya Quaternar, kurun atau epochnya. Quaternar ini dibagi jadi dua, Holosan, Pleistosen ya. Holosan ini umur paling muda, yaitu saat 0,1 juta tahun yang lalu sampai saat ini disebut dengan kurun epoch Holosen. Kemudian Pleistosen 0,01 juta tahun yang lalu sampai 2,59 juta tahun yang lalu. Nah, tanda-tanda dari peristiwa yang diketahui dari fosil adalah lapisan es pada masa ini diperkirakan lapisan es menutupi kutub munculnya manusia modern, beberapa mamalia yang besar itu punah. Kemudian pada masa sebelum dari Quaternar,
yaitu ada masih di zaman Kenozoikum ya, masih di relatif Phaerozoikum. Pada masa atau periode Neogen ini, periode sebelum Pleistosen itu ada Pliocene ya. Ini terjadi pada 2,59 sampai 5,33 juta tahun yang lalu, dan Miocene 5,33 juta tahun yang lalu sampai 23,03 juta tahun yang lalu. Tanda-tanda pada waktu ini adalah mamalia besar berkembang pesat, nenek moyang manusia muncul, Amerika Utara dan Selatan menyatu. Nah, berarti ini pembentukan bumi masih terbentuk ya. Karena kenapa? Sampai saat ini pun pergerakan lempeng masih terjadi, ditandai dengan adanya tsunami ataupun gempa. Kemudian periode yang sebelum Neogen, Paleogen terbagi jadi 3, Oligosen, Eosen, dan Paleosen ya. Permulaan dominasi, ciri-cirinya adalah permulaan dominasi mamalia, munculnya mamalia besar di darat dan di laut, persebaran mamalia, burung dan serangga penyerbu, tumbuhan biji terbuka semakin dominan, perkembangan permata. Jadi yang terbaru, maka peristiwa-peristiwa sebelumnya yang belum pernah, maka juga bisa ditemui pada waktu yang terbaru ya. Kecuali sudah punah. Selanjutnya zaman yang masih di Eon, kemudian yang masih di ini sekarang adalah Mesozoikum ya. Kemudian Mesozoikum terbagi jadi Cretaceous, Jura, dan Trias. Nah, di sini ada peristiwa penting, ini umurnya ya. Pada masa ini, ketiga masa periode ini, dinosaurus mendominasi bumi, munculnya rumput dan tumbuhan berbunga, kepunahan dinosaurus amonid melimpah, pembentukan sumber daya Atlantik, muncul burung pertama, dominasi dinosaurus dan reptil terbang, dominasi tumbuhan berbiji terbuka, Pangea mulai terpecah ya. Tadi ada pada video sebelumnya kita membahas Pangea itu apa, teori yang mana, mulai terpecah, reptil mendominasi daratan, mamalia purba dan dinosaurus muncul, perkembangan koral, muncul tumbuhan paku pertama. Selanjutnya zaman Paleozoikum terbagi jadi 3, Pam, Carboniferous, dan Devon ya. Yang paling lama adalah Devon, yang terbaru dari Paleozoikum adalah Pam. Pada peristiwa penting ini dimulai dengan ikan berkembang pesat, muncul hewan vertebrata darat, muncul tumbuhan berbiji, pohon, hutan, dan berbagai serangga. Kemudian pada waktu berikutnya ditemukan fosil hewan laut pada batu kapur, pembentukan pegunungan Appalachia, perkembangan serangga dan reptil purba di darat, ditemukan tumbuhan berdaun hijau sepanjang tahun, amfibi berkembang pesat, perkembangan hutan, tumbuhan berpembuluh. Kemudian terjadi kepunahan besar pada kehidupan laut dan sebagian hewan darat, penyebaran reptil, perkembangan leluhur serangga saat ini. Selanjutnya Paleozoikum ini masih terbagi lagi ya, ada Cambrium, Ordovicium, dan Silur yang sebelumnya tadi juga masih Paleozoikum, ini yang lebih lama lagi. Perkembangan besar-besaran, keragaman organisme dengan rangka keras, perkembangan Trilobita, Amerika Utara, letak dekat khatulistiwa, kehidupan laut berlimpah, kolonisasi darat oleh tumbuhan dan arthropoda, terdapat tumbuhan primitif di darat, munculnya ikan berahang, dan perkembangan awal tumbuhan berpembuluh. Kemudian relatif pada waktu Prakambium terbagi jadi Hadean, Archean, dan Proterozoikum. Ini adalah skala waktu geologi paling tua ya. Pada era Hadean ini bumi masih terbentuk, pembentukan bumi 4.600 juta tahun yang lalu. Kemudian batuan tertua yang dikenali di bumi, fosil sel eukaryotik tertua yang ditemukan konsentrasi oksigen di atmosfer mulai berkurang ya. Jadi Prakambium ini adalah perkiraan umur atau skala waktu geologi paling tua, dan manusia itu berada pada skala waktu geologi paling muda ya, yang Holosen pada saat awal tadi kita bahas. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya bahwa skala waktu geologi terbagi jadi ada durasi,
zaman, masa toper dan kurun atau epoch masing-masing. Durasi ini ada Phaerozoikum atau Precambrium, zaman atau era terbagi jadi Kenozoikum, Mesozoikum, dan Paleozoikum. Masa periode ini terbagi jadi dimulai dari Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, dan ini kemudian kurun atau epoch dimulai dari Pliocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene, Pleistocene, dan Holocene. Nah, ini bisa kita lihat semakin ke atas semakin menuju ke saat ini, sedangkan semakin ke bawah ini semakin lampau. Jadi ini yang paling lampau, Kambrium, baru Ordovisium, baru ini, dan ini juga Pliocene. Pembagian waktunya selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri kita lebih detail lagi membahas setiap skala waktu dari mulai skala waktu yang tertua yaitu Prakambrium pada masa hadian, ini masa tanpa kehidupan. Masa ini merupakan masa pemadatan kondensasi bumi. Masa ini merupakan proses persiapan bumi sebelum dihuni oleh makhluk hidup. Pada masa ini bumi berupa lautan api di mana sangat sering terjadi hujan meteorit. Masih di Prakambrium, masa Archean, ciri-cirinya masa ini merupakan masa pembentukan lapisan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ya, sebelumnya kita sudah bahas di video sebelumnya pada karakteristik lapisan bumi, masa pemunculan kehidupan paling primitif atau purba yang bermula dari samudra berupa mikroorganisme dan jenis bakteri dan ganggang. Pada masa ini sudah mulai ada tumbuhan. Fosil tertua yang ditemukan adalah Stromatolites dan Cyanobacteria. Nah, ini makhluk hidup pertama. Ini ya, makhluk hidup pertama, ini fosilnya yang sudah membatu. Ini bakterinya. Jadi yang pertama terbentuknya adalah tempatnya atau rumahnya dulu, buminya terbentuk. Kemudian setelah bumi terbentuk, mulai tumbuh, kemudian terbentuklah lapisan-lapisan batuannya atau litosfer, lapisan airnya terbentuk dan atmosfernya terbentuk. Nah, setelah lapisan udara ada, lapisan air ada, lapisan batuan ada ya. Kalau lapisan batuan ada berarti termasuk tanah juga ada, maka mulai muncul makhluk hidup seperti bakteri atau ganggang. Selanjutnya pada masa ini masih masa Archean ya, stromatolith tadi adalah ini stromatolith fosilnya yang sudah membatu, berbuah gundukan, kolam, dan batuan sedimen yang berbentuk lembaran berlapis yang awalnya dibentuk oleh pertemuan lapisan demi lapisan oleh cyanobacteria, mikroba bersel satu yang dapat berfotosintesis. Jadi makhluk hidup pertama yang terbentuk adalah bersel satu yang bisa berfotosintesis, karena berarti kalau sudah berfotosintesis dia membutuhkan matahari ya, karena sudah disiapkan dia. Sudah disiapkan atmosfernya, sudah disiapkan hidrosfernya, sudah disiapkan litosfernya ya. Kemudian pada masa masih Prakambrium, pada masa Proterozoikum. Pada masa ini, perkembangan kehidupan dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak. Ya, kalau yang tadi bersel tunggal sekarang mulai menjadi bersel banyak. Eukarostis dan seiring perkembangan hidrosfer dan atmosfernya, menjelang akhir masa ini muncul organisme yang kompleks jenis invertebrata bertubuh lunak, ubur-ubur, sudah mulai ada cacing koral di laut dangkal. Fosil-fosil yang mencirikan masa ini ada stromatolith, alga ya yang tadi, cacing beruas, cacing beludru, cacing gilik, ubur-ubur. Jadi kehidupan makhluk hidup pada pembentukan bumi itu dimulai dari kehidupan laut terlebih dahulu. Kalau dilihat dari sini ya, ini ada fosil oleh Spriggina, cacing beruas. Selanjutnya masa Kambrium, ya ini sudah Paleozoikum, yang masa Kambrium sudah muncul hewan bercangkang, masa kehidupan invertebrata bawah laut. Zaman kemunculan hewan invertebrata yang memiliki cangkang atau kerangka luar sebagai pelindung. Fosil yang umum dijumpai ada alga, cacing, spon, koral, moluska. Fosil pendidik zaman ini adalah adanya trilobita atau kelompok arthropoda yang telah punah. Nih ya, ini fosilnya. Selanjutnya masih Paleozoikum, periode Ordovisium. Zaman perkembangan hewan invertebrata dan pemunculan tetrakoral, graptolith, ekinid, landak laut, asteroid, bintang laut, crinoid, lilia laut,
dan bryozoa, koral dan alga membentuk karang laut, graptolid dan trilobit melimpah, Echinodermata dan Brachiopoda mulai menyebar, mulai muncul ikan tanpa rahang ya. Ini fosilnya, ini ilustrasinya. Kemudian masih di era Paleozoikum, periode Silur. Ya, di zaman ini mulai terjadi migrasi kehidupan dari air ke darat, muncul tumbuhan darat seperti Pteridophyta, tumbuhan pako di dalam laut hidup kalajengking raksasa, dan ikan berangan seperti ikan berperisai tulang ya, yang sebelumnya, periode sebelumnya kehidupan makhluk hidup masih di laut, nah sekarang sudah ada kehidupan di darat. Ya, zaman migrasi dari air ke darat, dan di batas waktu migrasinya makhluk hidup sudah mulai ada yang makhluk hidup yang ada di darat. Nah, ini fosil-fosilnya. Selanjutnya, periode Devon, zaman perkembangan masih di era Paleozoikum. Pada zaman perkembangan jenis ikan dan tumbuhan darat, ikan berahang dan hiu semakin aktif sebagai pemangsa di lautan, hewan amfibi mulai berkembang dan beranjak ke daratan, tumbuhan darat semakin umum dan mulai muncul serangga. Ya, ini tumbuhan darat sudah mulai umum. Selanjutnya, masih di era Paleozoikum, periode Carboniferous, zaman perkembangan hewan amfibi dan tumbuhan hutan, muncul pertama kali hewan reptilia dan serangga raksasa. Pohon pertama yang muncul adalah jenis jamur kerap tumbuhan fen dan paku ekor kuda yang berkembang di rawa-rawa ya. Nah, ini amfibi ya. Periode Perm, era Paleozoikum, zaman perkembangan hewan reptilia yang mirip mamalia, munculnya serangga modern, tumbuhan konifer dan ginkgo primitif. Ginkgo merupakan jenis tunggal dari salah satu divisio anggota tumbuhan berbiji terbuka yang pernah tersebar luas di dunia. Pada akhir zaman ini terjadi kepunahan massal jenis trilobit, koral, graptolid, dan ikan berperisai. Periode Trias, masa kehidupan reptilia ya, ini di era Mesozoikum. Pada zaman ini mulai muncul dinosaurus dan reptilia laut, amonid melimpah, ini amonid ya, seperti kerang, gastropoda, dan bivalvia semakin meningkat, mamalia pertama muncul, dan reptilia air semakin banyak seperti pulau koral dan penyu jenis sikat dan konifer mulai menyebar. Nah, ini sudah mulai muncul dinosaurus pada periode Trias. Selanjutnya, era Mesozoikum, periode Jura, masa kehidupan reptilia, zaman kejayaan dinosaurus menguasai daratan ya. Dinosaurus sudah mulai banyak, lautan dikuasai reptilia laut, angkasa dikuasai reptilia terbang ya. Burung pertama itu ada Archaeopteryx. Nah, ini fosilnya. Ini ilustrasi dari fosil tersebut, diilustrasikan, ilustrasi ya. Selanjutnya era Mesozoikum, periode Kretasius atau Kapur, zaman puncak kejayaan dinosaurus raksasa dan reptilia terbang, mamalia dan tumbuhan berbunga mulai berkembang, beragam jenis bentuk mamalia berplasenta mulai muncul pertama kalinya. Banyaknya lapisan kapur pada zaman ini sehingga disebut dengan zaman kapur atau Kretasius. Kalsium karbonat yang terbentuk oleh cangkang invertebrata laut, terutama kokolid yang dibentuk pada periode kapur akhir di Eropa daratan dan Kepulauan Britania. Nah, pada periode Kretasius atau Kapur ini adalah fosil ikan pada periode Kapur, merupakan zaman di mana dinosaurus berakhir atau punah. Selanjutnya, era Kenozoikum, ya, kala atau kurun Paleosen, masa kehidupan mamalia, awal pemunculan hewan pemakan rumput dan primata burung, ya, ini sudah banyak muncul hewan pemakan rumput. Selanjutnya, era Kenozoikum, kala Eosen, mamalia mulai berkembang seperti hewan pengerat, kuda, unta, dan badak, munculnya hiu raksasa dan burung raksasa. Nah, ini sudah mulai ini ya. Selanjutnya, era Kenozoikum, kala Oligosen, mamalia semakin bertambah besar ukurannya dan mamalia modern seperti gajah mulai muncul, nenek moyang kucing, anjing, dan burung mulai berkembang, muncul kepiting, karang, dan siput. Jadi semakin berkembangnya zaman, maka jenis makhluk hidupnya juga makin berkembang. Kemudian era Kenozoikum atau kurun kala Pleosen, muncul hominid yang pertama atau primata, kelompok moluska dan foraminifera melimpah. Nah, ini hominid ini adalah nenek moyang
mirip dengan manusia. Kemudian pada era Kenozoikum, kurun Pleistosen, mamalia berkembang dengan ragam bentuk yang spektakuler seperti mamut, gajah berukuran besar, mastodon, stego beruang gua dan sebagainya. Kala kehidupan manusia purba ya, kalian tentunya pernah lihat di kartun-kartun ya. Kartun-kartun itu mereka mengilustrasikan bagaimana pada masa skala waktu geologi tertentu kehidupan pada saat itu diilustrasikan. Nah, ini fosil dari mamut. Nah, ini sudah mulai ada manusia purba, yaitu sudah ditemukan fosil dari manusia purba Homo erectus pada kala Pleistosen. Kemudian era Kenozoikum kurun Pliocene muncullah hominid yang pertama atau primata kelompok manusia forum. Nah, ini ya. Era Kenozoikum Holocene yang paling modern, kala manusia modern. Kala ini kalian juga kala aluvium. Kalau sebagian besar es kutub sudah mulai lenyap sehingga permukaan air laut naik lagi, muncul pulau-pulau di Nusantara, manusia purba lenyap dan muncullah manusia cerdas atau Homo sapiens seperti manusia sekarang ya. Jadi dari perkembangan ini kita bisa lihat bahwa manusia hidup di bumi ini sudah dipersiapkan dengan sangat sempurna, menunggu bumi siap dulu baru didatangkan manusia di bumi ya. Disediakan dulu tempat hidupnya, bumi itu sendiri, kemudian disediakan lapisan airnya atau hidrosfernya, kemudian disediakan litosfernya, tanahnya, batuannya, disediakan atmosfernya, lapisan udaranya, baru ada tumbuhannya, kemudian berkembang tumbuhannya, dimulai dari kehidupan di laut ya, berupa tumbuhan dan hewan di laut, kemudian berkembang makhluk hidup di darat, semakin berkembang berbagai jenis makhluk hidupnya, kemudian beberapa hewan ya yang besar-besar ukuran besar seperti dinosaurus, mamut dan lain-lainnya itu kemudian punah berganti pada skala waktu berikutnya. Dan setelah semuanya sudah siap, bumi sudah sempurna, manusia ada di bumi ini. Jadi melalui skala waktu geologi kita bisa tahu dan bersyukur bahwa tempat di mana kita hidup, bumi di mana kita hidup ini sudah disiapkan dengan sangat sempurna. Ini ya, jadi programnya. Nah, ini tugas-tugasnya. Soal kelas 10 IPS 1, jelaskan dengan singkat dan padat metode penentuan umur bumi yang diulas pada video ini. Metode ya, tentukan skala waktu geologi yang dijadikan dengan munculnya dinosaurus pertama kali. Nah, ini kalian bisa lengkap menunjukkannya bisa dari era atau bisa langsung ke kalanya. Terserah jenis skala waktu. Tentukan skala waktu geologi yang paling detailnya ya. Selanjutnya, jelaskan dengan singkat dan padat tentang fosil itu apa. Kemudian, tentukan skala waktu geologi yang dijadikan dengan manusia cerdas. Kemudian, tugas 10 IPS 3 dijelaskan dengan singkat dan jelas. Kala Paleosen itu ditandai dengan apa? Kemudian, soal kedua, tentukan skala waktu geologi yang dijadikan dengan pembentukan bumi. Kelas 10 IPS 4, tentukan skala waktu geologi yang ditandai dengan terbentuknya litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Kemudian tentukan skala waktu geologi yang ditandai dengan punahnya dinosaurus. Oke, ini format tugasnya. Kemudian ketentuan tugasnya, tulis nama dan kelas pada kolom komentar video. Jawab soal sesuai kelas Anda, screenshot kirim melalui Google Classroom. Ini tidak usah ya. Tugas dikirimkan pada lembaga semua, hanya berkomentar dengan sopan ya. Kalau kalian memperhatikan dari awal sampai akhir dengan sesama, kalian pasti bisa menjawab soal dari masing-masing kelas. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.